Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Absila dengan NIM 2020 6040 61 dari kelas Mazawa 2. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UAS untuk mata kuliah Manajemen Risiko. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan materi-materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian manajemen risiko. Yang kedua, manfaat manajemen risiko. Ketiga, tujuan manajemen risiko. Keempat, prinsip-prinsip manajemen risiko. Kelima, macam-macam bentuk manajemen risiko. Keenam, langkah-langkah manajemen risiko. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko di suatu perusahaan, termasuk adanya kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat bekerja. Jadi, manajemen risiko adalah teori yang perlu diterapkan dalam pembangunan bisnis atau perusahaan, karena tanpa adanya manajemen yang baik, kita tidak dapat mendeteksi hal-hal buruk yang dapat menghancurkan perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu manajemen risiko. Ada beberapa manfaat proses manajemen risiko usaha, yaitu diantaranya yang pertama, membantu tingkatan keuntungan perusahaan. Dari hasil analisis terhadap sumber-sumber risiko, perusahaan dapat mengetahui pengelolaan sumber daya mana yang belum efisien, lalu kemudian akan memperbaikinya. Nah, dari sinilah manfaat manajemen risiko dapat meningkatkan profit dari perusahaan melalui analisisnya. Yang kedua, mencegah perusahaan kolaps. Melalui proses manajemen risiko yang dilakukan perusahaan dianggap menjadi solusi terampuh untuk menghindari kebangkrutan yang sangat ditakuti oleh banyak perusahaan. Ketiga, mewujudkan visi misi perusahaan. Karena manajemen risiko akan mencegah dan meminimalisir terjadinya risiko yang akan mengancam kondisi perusahaan. Keempat, menjaga kepercayaan stakeholder, yaitu menjaga kepercayaan stakeholder sehingga perusahaan yang dijalankan terus terjaga dan malah nantinya akan mendatangkan lebih banyak lagi stakeholder yang ingin bekerja sama. Yang kelima, meningkatkan pencapaian. Melalui manajemen risiko bisa meningkatkan pencapaian pada bisnis yang dilakukan. Masa depan pada dasarnya sesuatu yang tidak pasti. Maka dari itu, dengan adanya pengelolaan risiko yang tepat bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, memberikan keamanan. Selanjutnya berguna untuk memberikan rasa aman untuk para karyawan terkait dengan analisa yang terdapat pada suatu risiko perusahaan yang akan lebih terjaga. Ketika perusahaan berjalan stabil, akan berdampak baik untuk karyawan. Yang ketujuh, meminimalisir risiko bangkrut. Manajemen risiko memungkinkan perusahaan terhindar dari bangkrut. Pasalnya, setiap risiko yang mungkin terjadi sudah diantisipasi sebelumnya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tujuan manajemen risiko. Di antaranya yaitu pertama, menemukan informasi terkait risiko yang bisa terjadi. Kedua, meminimalisir setiap kerugian yang mungkin dialami. Ketiga, menjaga perusahaan dari kebangkrutan dan tetap berkembang. Keempat, memberikan keamanan untuk pihak yang terkait. Kelima, menstabilkan pendapatan suatu perusahaan. Keenam, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko. Ketujuh, mendorong manajemen agar lebih produktif. Kedelapan, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko. Jadi, dapat disimpulkan, tujuan manajemen risiko secara umum sebagai dasar agar kita memprediksi bahaya atau risiko yang nantinya akan dihadapi dengan segala pertimbangan yang matang untuk menghindari kerugian. Sedangkan manfaat dari manajemen risiko adalah untuk melindungi perusahaan atau bisnis dari setiap kemungkinan yang disebabkan kerugian.
Dengan adanya manajemen risiko akan menjamin kelangsungan bisnis yang sedang dikerjakan atau dijalankan dengan mengurangi apapun risiko dari setiap kegiatan bisnis yang berpotensi bahaya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu prinsip manajemen risiko. Adapun prinsip manajemen risiko diantaranya yaitu pertama, merumuskan tujuan secara jelas. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksud semisal visi dan misi suatu perusahaan. Yang kedua, arah yang berbeda dalam suatu ketentuan. Misalnya, dalam suatu perusahaan harus mengikuti instruksi pimpinannya. Ketiga, membagi posisi kerja yang tepat. Hal ini akan membantu para pegawai memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas. Keempat, melakukan koordinasi sehingga tidak terjadinya tumpang tindih. Kelima, pengawasan menjadi salah satu prinsip lainnya, yaitu harus diperhatikan. Dengan adanya pengawasan, maka bisa diukur sejauh mana pencapaian suatu perusahaan. Jadi intinya, prinsip manajemen risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi bagi pengelola risiko pada suatu perusahaan. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu macam-macam bentuk manajemen risiko. Yang pertama, terdapat risiko pasar. Dikatakan risiko pasar apabila terjadi perubahan faktor pasar. Risiko pasar terjadi karena risiko nilai tukar, risiko ekuitas, risiko suku, bunga, dan risiko komoditas. Yang kedua, risiko kredit. Yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko kerugian yang disebabkan akibat kelalaian, sehingga terjadi penurunan kualitas kredit dari si peminjam tersebut. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya ialah risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar terjadi karena bank tidak mampu melakukan offsetting dengan harga pasar. Pada umumnya disebabkan karena kondisi tidak memadai atau terjadinya gangguan di pasar. Sedangkan risiko likuiditas pemadaan terjadi karena bank tidak bisa mencairkan aset. Yang keempat, risiko hukum. Adapun yang dimaksud dengan resiko hukum yaitu resiko yang disebabkan karena aspek yuridisnya lemah. Yang kelima, resiko reputasi. Adapun yang dimaksud dengan resiko reputasi ialah resiko yang terjadi akibat publikasi negatif yang mempengaruhi citra bank. Keenam, resiko strategi. Pada resiko strategi lebih menekankan pada strategi bank yang kurang tepat. Misalnya, dari pihak internal bank kurang responsif sehingga menimbulkan pengaruh dan faktor-faktor eksternal lain. Ketujuh, resiko kepatuhan. Sesuai dengan namanya, resiko kepatuhan terjadi karena ketidakkepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan, resiko operasional. Muncul akibat terjadinya ketidaksamaan dengan resiko pasar dan resiko kredit. Umumnya, resiko operasional lebih banyak dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Materi yang keenam, yaitu langkah-langkah manajemen resiko. Yaitu diantaranya, pertama, mengidentifikasi resiko. Pertama-tama, harus bisa melakukan identifikasi terkait resiko yang bisa terjadi. Bisa menerapkan beberapa metode guna menciptakan hasil identifikasi secara tepat. Umumnya, bisa menggunakan metode yang pertama, kuesioner. Metode yang digunakan untuk memastikan setiap informasi berkaitan dengan sistem operasi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, keuangan menjadi sebuah metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap keuangan perusahaan yang biasanya tercatat di aplikasi laporan keuangan. Ketiga, peta aliran metode. Peta aliran metode yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai rangkaian operasi suatu perusahaan yang sifatnya input dan output. Yang keempat, inspeksi. Langsung dengan metode untuk menjamin resiko dengan cara memeriksa tepatnya secara langsung.
Kelima, interaksi, yaitu bisa dijadikan metode untuk melakukan komunikasi secara personal dengan berbagai elemen perusahaan. Keenam, statistik, bisa dipilih untuk melihat bagaimana evaluasi kerja, serta pemantauan terkait kualitas produksi hingga layanan yang diberikan lewat aplikasi yang terintegrasi ke dalam operasional perusahaan seperti aplikasi SAP. Ketujuh, menganalisa. Lingkungan sekitar bisa malah membantu para manajer mengetahui kondisi terbaru untuk bisa menyelesaikan secara tepat. Yang kedua, dapat melakukan pengurangan resiko. Langkah kedua harus melakukan pengurangan resiko. Tahapan ini yang penting dilakukan untuk dengan tujuan mendapatkan solusi untuk menangani resiko yang mungkin terjadi. Yang bisa menerapkan metode yang pertama, metode sensitivas digunakan sebagai salah satu langkah mengukur dampak suatu exposure. Banyak digunakan untuk resiko likuiditas, resiko pasar, dan semacamnya. Yang kedua, volitas, yakni sebuah metode yang digunakan untuk menunjukkan perhitungan yang sifatnya standar untuk menunjukkan hasil dari sebuah ekspektasi. Yang ketiga, downside risk. Istilah ini digunakan untuk menyatakan metode sisi bawah sebuah metode yang akan mengukur seberapa buruk dampak jika resiko terjadi dalam realitanya. Yang ketiga, mengendalikan resiko. Langkah berikutnya mengendalikan resiko dengan cara yang tepat. Pengendalian dilakukan guna menghindari resiko yang terjadi. Dalam hal ini, harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Dengan demikian, resiko yang sifatnya merugikan dapat dihindari. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.